Oke, ya, halo, selamat pagi, atau selamat sore, atau selamat siang, oh hari, atau mungkin kakak Astus yang menonton juga. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Syawadwin Kristawan, dengan NIM 692021014. Dan judul proposal penelitian saya hari ini adalah perancangan virtual reality sebagai media pengembangan sejarah kerajaan Kandis. Dan kita langsung saja masuk ke pendahuluan. Dan di sini saya singkat saja pendahuluannya daripada nanti kelamaan. Takut memakan waktu yang menonton juga. Jadi di sini yang pertama adalah pendidikan sejarah adalah suatu wahana penting dalam pendidikan suatu bangsa. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, banyak negara di dunia ini yang menempatkan pendidikan sejarah sebagai unsur penting dalam pendidikan bangsa mereka. Ini saya petik dari Santoso tahun 2017. Dan pendahuluan selanjutnya, pendidikan sejarah dapat menanamkan pada diri siswa pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai proses perkembangan masyarakat Indonesia. Tidak diragukan lagi bahwa sejarah ilmu pengetahuan sangat diperlukan di pendidikan. Ini saya kutip dari Kocal tahun 2008. Pendidikan sejarah secara formal mulai diberikan pada bangku SD hingga SMA. Tujuan agar siswa memperoleh pemahaman ilmu, memupuk pemikiran historis dan pemahaman sejarah, pemahaman fakta, penguasaan ide-ide kaidah sejarah. Ini saya kutip dari Santosa 2017. Pemahaman sejarah mutlak diperlukan guna mencapai tujuan dari pembelajaran. Ada gium bahwa sejarah membuat seorang menjadi lebih arif dan bijaksana dalam bertindak. Sejarah mengajar manusia bagaimana belajar dari masa lalu untuk melakukan perubahan yang baik di masa depan nantinya, atau perubahan yang lebih baik nantinya. Ini saya kutip dari Rose tahun 2014. Sayangnya, wacana besar tentang pendidikan sejarah yang dijelaskan di atas tadi itu tidak menjadi kenyataan di dunia pendidikan sejarah saat ini. Pembelajaran sejarah sebagai implementasi dari pendidikan sejarah sering dianggap membosankan, ketinggalan zaman oleh siswa, penuh beban hafalan, dan dianggap tidak memiliki manfaat bagi siswa, tidak membangkitkan sifat berpikir kritis, serta jauh dari realita kehidupan. Saya kutip dari Santosa tahun 2017. Pengajaran sejarah di sekolah saat ini hanya bersifat monoton, terpengaruh oleh metode yang hanya menangkan dengan ceramah. Siswa yang diharuskan untuk menghafal hal tersebut membuat peminatan terhadap pelajaran sejarah menurun, terutama pada anak muda masa kini yang masih berada di bangku sekolah. Hasil belajar sejarah yang rendah di sekolah sering diindikasikan dengan permasalahan belajar dari siswa tersebut dalam memahami materi. Indikasi ini terjadi karena faktor belajar siswa yang kurang efektif, bahkan terkadang siswa sendiri kurang termotivasi di dalam mengikuti pelajaran tersebut. Karena kurangnya minat dalam pembelajaran hingga menyebabkan siswa kurang mengerti atau memahami materi pelajaran yang diberikan. Ada juga ini faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal sini ya ada penyajian materi yang pelajaran secara cenderung berupa rentetan fakta yang membosankan, metode pembelajaran yang kurang sesuai, kurangnya sarana yang mendukung. Hal itu berdampak pula pada kondusif proses pembelajaran sejarah. Metode pembelajaran sejarah zaman ini, hal tersebut berasal dari era yang berbeda, berasal dari zaman yang lebih tua. Lalu bagaimana cara kita untuk menyajikan pelajaran dari masa lalu tersebut menjadi sesuatu yang relevan dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, sehingga mengembangkan ilmu dan minat. Ada juga di sini faktor eksternal dan internal. Yang pertama, faktor eksternal.
Tadi beberapa sudah saya sebutin, yang di sini saya mau nyebutin ada faktor eksternal yang dimana penyajian pembelajaran sejarah itu sekarang hanya berupa rentetan fakta yang membosankan. Metode belajar yang kurang sesuai dengan substansi materi pembelajaran sejarah, kurangnya sarana pembelajaran yang mendukung. Hal itu berdampak pula pada kondusif proses pembelajaran sejarah. Ini saya kutip dari Aman tahun 2011. Metode pembelajaran sejarah saat ini kurang relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Pelajaran sejarah yang kita pelajari dari sejarah adalah pelajaran yang berasal dari masa lampau, sesuatu hal yang berasal dari era yang berbeda, berasal dari zaman yang berbeda. Lalu bagaimana cara kita untuk ilmu dari masa lampau tersebut menjadi relevan dengan perkembangan teknologi kita saat ini? Mengingat bahwa kita telah memasuki era 4.0, yaitu eranya digital sini, yang dimana anak-anak muda dan remaja sekarang yang identik dengan istilah kids zaman now banyak lebih menyukai hal yang bersifat baru, modern, dan berbau digital, seperti virtual reality, media sosial, dan lain-lain, dibandingkan menghafalkan satu buku sejarah penuh, satu buku paket sejarah penuh, atau satu lembar saja malas gitu udahnya, udah mager gitu, satu lembar aja padahal. Pendiri komunitas Historia Indonesia, Asep, pada tahun 2017 mengatakan sistem pengajaran sejarah saat ini harus betul-betul memanfaatkan teknologi informasi. Rasanya di zaman serba digital ini, anak muda lebih tertarik menggunakan teknologi seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Asep pada tahun 2017 mengatakan orang mempelajari sejarah meski butuh visual. Reenactment menjadi salah satu hal yang menjadi efektif untuk memvisualisasikan sejarah. Dengan begitu, peristiwa sejarah yang disampaikan akan lebih tersampaikan. Mau YouTube, TikTok, Instagram, atau reenactment memang benar. Hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas dalam pembelajaran sejarah serta minat dan perkembangan ilmu sejarah. Tetapi hal tersebut saat ini telah menjadi suatu yang biasa, atau bahkan sudah kurang menarik. Apalagi di tahun 2022 ini. Memang 10 atau 5 tahun lalu, hal tersebut sangat efektif lah dengan teknologi masa itu efektif lah. Kan sekarang udah berkembang banget gitu. Teknologi udah banyak yang punya gitu kan ya. Saya juga udah banyak banget orang-orang yang telah membuat metode pembelajaran seperti itu, seperti menggunakan YouTube, animasi, Instagram, konten TikTok, reenactment. Tapi kebanyakan kontennya kontennya sama semua, kebanyakan mirip-mirip semua gitu. Tidak ada metode yang baru atau metode baru yang menarik yang relevan dengan teknologi pada zaman ini ya. Hanya gitu terus gitu. Tidak ada yang baru gitu. Menggunakan reenactment memang dapat meningkatkan efektivitas serta minat dalam perkembangan ilmu terhadap sejarah, tapi akankah hal tersebut menjadi sesuatu yang relevan lagi di masa yang akan datang, terutama 10 atau 15 tahun lagi? Atau mungkin 5 tahun lagi? Tidak ada yang tahu. Yang jelas 10 atau 15 atau 5 tahun lagi, teknologi pastinya akan menjadi lebih berkembang pesat daripada sekarang. Tantangan faktor eksternal lainnya meliputi pembelajaran sejarah, terutama di sekolah, yang hanya berfokus pada pembelajaran sejarah yang itu-itu saja. Misalnya hanya berfokus pada sejarah kerajaan Indonesia yang paling terkenal. Jadi sekolah kan kalau ngajar sejarah kan banyak itu terus yang dibahas kan. Nggak dari SD, nggak dari SMP, nggak dari SMA. Yang dibahas banyak itu terus. Yang terkenal doang yang dibahas.
yang paling dibahas yang paling banyak dibahas oleh sekolah atau guru lain itu selalu dibahas. Yang jarang-jarang dibahas atau ya yang kurang terkenal gitu gak pernah dibahas gitu. Jarang dibahas atau bahkan nggak pernah dibahas. Yang dibahas banyak hanya kayak kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Kediri, kerajaan Mataram. Sedangkan masih banyak sejarah-sejarah yang jarang dibahas pada bangku sekolah. Contohnya kayak kerajaan Kandis gitu. Seperti kerajaan Kandis merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan Kandis sangat jarang dibahas waktu di bangku sekolah, atau bahkan sama sekali tidak pernah. Banyak orang tidak mengetahui apa itu kerajaan Kandis, dari mana asalnya, siapa saja rajanya, tidak banyak yang tahu. Dan mendapatkan pengetahuan sejarah Indonesia umumnya pada masa bangku sekolah. Jika pada masa bangku sekolah saja tidak dapat, yang dimana ya kan kita mengenal sejarah kan umumnya ya banyak orang ada masa bangku sekolah gitu kan. Kebanyakan atau umumnya sangat jarang yang di luar itu kan. Jika pada masa bangku sekolah tidak diajarkan atau jarang membahas kerajaan Kandis, gimana kita mau tahu gitu kan tentang kerajaan itu, bahkan kerajaan tertua. Sedangkan juga tidak semua orang yang lulus bangku sekolah akan berminat atau memiliki kesempatan untuk mempelajari sejarah-sejarah yang belum pernah dipelajari pada masa bangku sekolah. Ya kan nggak semua orang menyukai sejarah juga gitu kan. Nggak semua orang punya kesempatan buat belajar sejarah gitu kan. Mungkin ada tuntutan lainnya. Makanya itu pada masa bangku sekolah menjadi kesempatan yang tepat untuk mengembangkan ilmu-ilmu sejarah, terutama yang jarang dibahas itu kayak kerajaan Kandis. Harusnya lebih dibahas lagi pada masa bangku sekolah, karena sampai situ kan mungkin ya nggak mempelajari lagi gitu habis masa bangku sekolah. Udah mungkin nggak peduli, lebih fokus ke kerjaan, keluarga. Ya mungkin kalau orang yang nanti berminat sana tentu saja, tapi kan nggak semua orang kayak gitu kan. Lalu ada faktor internal. Kalau faktor internal sih ya dari diri kita masing-masing ya. Yaitu kurangnya motivasi dari siswa yang mungkin kurang minat terhadap sejarah, yang mungkin sulit menghafalkan nama-nama kerajaan atau nama-nama tokoh pada kerajaan atau sejarah. Mungkin bahasa-bahasa dari sejarah masa lalu asing gitu, kurang, jadi sulit dimengerti. Ya seperti itu sih kalau faktor internal, kebanyakan tentu saja dari diri kita masing-masing. Dan next di sini ada metode penelitian. Saya lupa tulis di powerpoint-nya. Jadi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menggunakan pendekatan jenis studi kasus karena cocok dan relevan untuk menyelidiki dan memahami masalah yang terjadi pada metode pembelajaran sejarah di sekolah saat ini yang kurang relevan dan minat dan perkembangan ilmu sejarah yang kurang, terutama pada kerajaan Kandis. Yang jarang orang ketahui, dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.
Menurut Susilo Lahajo dan Gunanto pada tahun 2010, mereka mengatakan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus merupakan suatu metode yang memahami individu atau kelompok yang dilakukan secara integratif dan komprehensif akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu atau kelompok tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan yang baik. Dan untuk solusinya dari masalah-masalah tadi itu apa sih? Gimana sih cara nyelesainnya? Solusi yang ditemukan oleh peneliti guna untuk mengembangkan ilmu minat metode pembelajaran sejarah anak muda terhadap sejarah terutama pada kerajaan Kandis, yaitu menggunakan teknologi virtual reality atau VR, yang dimana memiliki konsep dasar hampir sama seperti reenactment yang menampilkan visual adegan reka ulang ada suatu sejarah terutama kerajaan Kandis yang banyak orang lupakan, tapi dalam video game yang berbasis virtual reality. Maka, main dapat lebih merasakan suasana, lebih mendalami, serta mengingat secara lebih detail kejadian-kejadian pada suatu sejarah yang sedang dipelajari, terutama pada kerajaan Kandis, yang banyak orang jarang mengetahuinya. Banyak tokoh-tokoh penting, silsilah kerajaan yang jarang orang ketahui, kita dapat melihat reka ulang kejadian pada masa kerajaan Kandis. Serta hanya melalui panggung atau layar film kaca biasa, tetapi pemain dapat terus serta dalam adegan reka ulang tersebut. Walaupun reka ulang tersebut tidak terlalu mendetail, karena tidak semua informasi dari kerajaan Kandis didapat masuk detail-detailnya. Di sini game yang dimana pemain dapat berperan menjadi. Di sini nantinya game ini tuh berbasis role playing game yang dimana pemain dapat berperan menjadi salah satu tokoh paling identik pada masa kerajaan Kandis, guna untuk lebih mengingat silsilah tokoh paling identik atau tokoh paling penting pada masa kerajaan Kandis. Dan sini ada penjelasan nih. Kenapa peneliti menggunakan virtual reality? Kenapa tidak menggunakan solusi yang lain? Sedangkan masih banyak sekali solusi yang efektif. Saya menggunakan virtual reality. Kan menggunakan virtual reality, pemain dapat lebih melaksanakan suasana, lebih dapat mendalami serta mengingat secara lebih detail kejadian-kejadian pada suatu sejarah yang sedang dipelajari, terutama kerajaan Kandis. Banyak tokoh-tokoh penting kejadian pada masalah kerajaan Kandis yang tidak ditonton hanya melalui panggung atau layar kaca biasa. Tetapi pemain dapat turut serta dalam reka ulang tersebut dengan visual yang lebih menarik dan tidak membosankan. Ini referensinya dari Acer tahun 2021. Dan juga pakai VR kan lebih relevan dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Karena VR juga perkembangannya sekarang masih bisa bilang ya belum sempurna lah, belum ada apa-apanya gitu VR. Masih dalam perkembangan dan jangkauannya tuh luas banget. Gak ada yang tahu VR lu sampai mana. Belum kita tahu gitu. Mungkin suatu saat kita benar-benar bisa masuk ke dalam dunia virtual reality dengan cara lebih realistik. Seperti memasuki dunia lain. Kan nggak ada yang tahu gitu kan. Bisa jadi di masa depan seperti itu. Makanya itu virtual reality itu batasannya luas gitu. Luas banget. Banyak hal bisa dilakukan di virtual reality dan relevan dengan teknologi pada zaman sekarang. Dan next, kenapa hanya fokus pada kerajaan Kandis saja? Kenapa tidak kerajaan lain?
Sedangkan kerajaan di Indonesia ada ratusan jumlahnya. Ya dikarenakan kerajaan Kandis merupakan kerajaan yang sangat jarang dibahas pada masa bangku sekolah. Jarang orang mengetahui karena merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Nama-nama tempat, silsilah kerajaan dari tokoh atau silsilah tokoh pada masa kerajaan itu jarang orang ketahui. Ya emang kena jarang dibahas gitu kan. Jangan dibahas, gimana mau tahu gitu kan ya. Ini referensinya dari BD naik tahun 2016. Kenapa menggunakan role playing game? Kenapa tidak yang lain saja? Karena menggunakan role playing game, main dapat berperan menjadi salah satu tokoh paling identik pada masa kerajaan Kandis. Guna untuk lebih mengingat silsilah tokoh paling identik atau tokoh penting pada masa kerajaan secara lebih mendalam ya. Dengan kita menjadi tokoh tersebut, kita dapat lebih merasakan apa yang dialami oleh tokoh penting atau tokoh yang kita mainkan itu. Ya guna untuk lebih mengenal lagi tokoh atau raja-raja atau pahlawan pada masa lalu. Guna untuk lebih juga mengenang mungkin. Next ini ada pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan beberapa metode seperti observasi, kuesioner, media massa yang dimana sesuai dengan cara di metode tersebut meneliti membagikan kuesioner pada anak muda dengan target usia 14-25 tahun untuk melihat seberapa besar minat sejarah terhadap anak muda masa kini. Untuk melihat apakah menurut anak muda sekarang metode pembelajaran sejarah tersebut pembelajaran sejarah sekarang masih relevan atau enggak sih dengan perkembangan zaman, dan juga mengobservasi kita menggunakan metode kualitatif studi pustaka untuk menganalisis serta memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tulis atau lisan dari anak muda masa kini. Ada beberapa ya semacam genre gitu. Genre di metode penyelesaian masa saya nantinya, yaitu salah satunya ada genre history. Genre pada game maupun cerita yang memiliki setting di dunia sungguhnya, namun di masa yang berbeda, biasanya di masa lampau. Ini saya kutip dari Wattpad 2020. Ada juga story. Story adalah sebuah genre pada game yang dimana game tersebut memiliki sebuah alur cerita. Ini saya kutip dari Wisesa 2018. Ada juga kooperatif. Ini ada dan salah satu genre juga pada nantinya penyelesaian masalah saya nantinya. Kooperatif atau koop memungkinkan pemain untuk berbagi kemenangan bersama pemain lain, bertukar pikiran dalam menyelesaikan misi, dan bahkan tidak menutup kemungkinan untuk membangun hubungan yang baik di dunia nyata. Ini saya kutip dari Gunawan 2020. Ada juga reenactment yang saya jelaskan tadi. Ini juga saya singgung lagi nih di penyelesaian masalah nantinya. Reenactment ada kegiatan reka ulang peristiwa bersejarah dengan menggunakan seragam atau riset pakaian dalam aksesoris masa lalu. Ya, bukan pokoknya di reka ulang lah adegan-adegan atau peristiwa di masa lalu menggunakan aksesoris dan pakaian yang sama juga pada masa lalu itu, disesuaikan gitu. Dan juga di sini ada metode penyelesaian masalah. Jadi gimana sih cara nyelesain masalah-masalah tadi? Yang minat anak mudanya turun lah, yang pembelajaran sekolah gitu-gitu aja lah, monoton, membosankan, kurang ikuti perkembangan zaman. Gimana sih cara nyelesain hal-hal tersebut? Melihat hal-hal tersebut, tentunya kita harus mencari metode baru untuk meningkatkan minat terhadap sejarah serta peningkatan terhadap metode pembelajaran sejarah di Indonesia ini. Karena tidak monoton, tidak dan relevan dengan perkembangan teknologi saat ini,
Agar sejarah Indonesia selalu diingat oleh generasi mendatang, yang nantinya ilmu dari masa lalu tersebut akan berguna untuk generasi mendatang dan dapat dilestarikan sesuai dengan perkembangan zaman. Memang kita dapat melestarikan, mengembangkan minat ilmu sejarah melalui media sosial, reenactment, tapi hal itu kurang relevan ya, seperti yang saya bilang tadi. Dengan perkembangan teknologi saat ini, nggak tahu 10 atau 5 tahun atau 15 tahun nantinya, seperti apa kan ya. Pastinya teknologi sudah semakin berkembang, makanya itu sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Generasi muda yang mempelajari sejarah, meski menggunakan visual, akan mendapatkan lebih gambaran tentang peristiwa sejarah yang sedang dipelajari. Mungkin menggunakan reenactment menjadi hal yang tepat untuk mengembangkan ilmu minat sejarah. Yaitu saya kutip dari Asep tadi ya, di 2017. Tetapi hal tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Oleh karena itu, metode yang ditemukan oleh peneliti guna untuk mengembangkan ilmu minat anak muda terhadap sejarah Indonesia, yaitu dengan menggunakan teknologi virtual reality atau VR. Yang penjelasannya sudah saya jelaskan pada sesi tinjauan pustaka tadi, yang dimana VR tersebut memiliki konsep dasar hampir sama seperti reenactment dengan menampilkan visual adegan reka ulang pada suatu sejarah, tetapi dalam suatu video game yang berbasis VR tersebut ya kayak reenactment, tapi kita tampilin di VR gitu, yang berbasis video game virtual reality, agar pemain dapat lebih merasakan suasana, lebih dapat mendalami serta mengingat secara lebih detail-detail kejadian pada suatu sejarah yang sedang dipelajari, terutama sejarah pada kerajaan Kandis yang banyak orang jarang mengetahuinya. Ya, tokoh-tokoh penting dan silsilah kerajaan yang jarang orang ketahui. Kita dapat melihat reka ulang kejadian pada masa kerajaan Kandis, tidak hanya melalui panggung atau layar kaca film biasa, tetapi permainan dapat turut serta dalam reka ulang tersebut. Tetapi pemain dapat turut serta dalam adegan atau tetapi pemain dapat turut serta dalam reka ulang tersebut, walaupun reka ulang tersebut tidak terlalu mendetail karena tidak semua informasi dari kerajaan Kandis didapat, termasuk detail-detailnya. Di sini pemain dapat berperan menjadi salah satu tokoh paling identik pada masa kerajaan Kandis, guna untuk lebih mengingat silsilah tokoh paling identik atau tokoh penting pada masa kerajaan Kandis. Oke. Jadi gimana sih mekanik dari permainan ini, virtual reality yang berbasis sejarah kerajaan Kandis ini? Oke, jadi gimana sih mekanik dari permainan virtual reality yang berbasis sejarah kerajaan Kandis ini? Permainan ini menggunakan mekanik role playing game, yang dimana permainan dapat berperan sebagai menjadi suatu tokoh penting atau paling identik di dalam sejarah kerajaan Kandis. Digunakannya mekanik role playing game atau RPG dikarenakan dengan mekanik ini pemain akan mendapatkan lebih kesan, lebih mudah untuk mengingat, dan dapat lebih memahami sisilah tokoh penting di kerajaan Kandis. Karena pemain hampir merasakan pengalaman yang sama yang seperti tokoh kerajaan Kandis alami daripada permainan ini, walaupun secara tidak nyata atau melalui virtual reality. Hal tersebut akan mendapatkan kesan sendiri daripada
suatu panggung pertunjukan karena pengalaman yang dirasakan akan berbeda karena benar-benar dilihat dari mata kepala sendiri tentang kejadian sejarah yang sedang kita pelajari. Mekanik lainnya pada game tersebut terdapat pada unsur action yang mengharuskan pemain untuk bertarung menghadapi rintangan bila mana kerajaan Kandis yang sedang dipelajari memiliki suatu peristiwa yang mengharuskan tokoh-tokoh penting untuk melawan, berperang, atau bahkan melindungi kerajaan Kandis. Semisal ikut serta peperangan antar kerajaan, yaitu peperangan antar kerajaan Kandis yang memerangi kerajaan-kerajaan baru, seperti kerajaan Koto Alang, untuk merebutkan wilayah dan dikalahkan oleh Kandis. Maka di sana berperang sebagai tokoh paling identik pada masa itu. Adanya fitur ini bertujuan agar pemain juga lebih memahami dan mendapatkan visualisasi yang lebih pada saat pertarungan terjadi, serta membuat pemahaman yang lebih pada pemain saat peperangan tersebut. Game ini memiliki storyline yang sesuai dengan masa ke masanya, sehingga dapat mengembangkan ilmu sejarah dan minat anak-anak muda yang bermain game virtual reality tersebut. Karena game ini bertemakan sejarah kerajaan Kandis, maka otomatis pula latar tempat yang digunakan sesuai dengan masa sejarah pada kerajaan Kandis. Maka latar tempat yang digunakan menggunakan latar tempat istana Dana di Bukit Bakau, bukit yang dikelilingi oleh sungai. Semuanya dimulai dari sejarah dirinya kerajaan Kandis yang berawal dari salah satu keturunan Alexander the Great dari Makedonia, atau salah satu raja dari Makedonia. Dia memiliki keturunan yang bernama Maharaja Diraja. Di Maharaja Diraja, ia mengembara sampai ke Pulau Emas, atau sekarang disebut Pulau Sumatera. Begitu sampai di Sumatera, ia mendirikan kekuatan politik berbentuk kerajaan di bukit-bukit Bakau. Jadi alur cerita gamenya ini nantinya berurutan dari awal masa berdirinya kerajaan Kandis. Nah, maksud saya alur cerita game virtual reality ini nantinya itu tuh berurutan, bisa dari masa berdirinya kerajaan Kandis, lalu masa kejayaan kerajaan Kandis yang dipimpin oleh anak Maharaja Diraja. Mungkin pada masa ini kita dapat berganti peran menjadi sang anak, ya karena Maharaja Diraja pada masa itu telah meninggal, digantikan oleh Datuk Rajo Tunggal. Setelah itu pada masa itu selesai, maka masuk ke puncak kejayaan kerajaan Kandis, ya dimana pada masa saat itu terjadi perebutan kekuasaan besar-besaran oleh bawahan raja, sehingga jadi perpecahan dan muncul kerajaan-kerajaan baru seperti Ganjil Putih, Koto Alang. Dan karena peristiwa itulah kerajaan Kandis pecah dan akhirnya runtuh. Dan di sini selain fitur-fitur pada mekanik dalam game tersebut, ada pula fitur-fitur yang nantinya dapat membantu jalannya permainan, untuk dapat lebih membantu dalam mengembangkan ilmu minat sejarah pada anak muda, yaitu menggunakan fitur kooperatif ya, atau co-op. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di tinjauan pustaka tadi, kooperatif itu apa? Yang memungkinkan kita dapat bermain dan belajar bersama dengan player lain. Ada juga fitur berguna yang serupa dengan kooperatif, yaitu fitur yang memungkinkan kita untuk membuat server kita sendiri. Jadi kita dapat membuat server kita sendiri di game virtuality tersebut dengan batasan jumlah orang 45 orang, sehingga dapat memungkinkan guru sejarah untuk mengenalkan metode pembelajaran sejarah dengan menggunakan virtual reality game tersebut.
dengan mengajak seluruh anak-anak murid untuk bermain bersama, belajar bersama, belajar sejarah bersama, main bareng sana melalui game tersebut, sehingga dapat meningkatkan relasi antar teman, antar guru, nggak cuma ilmu sejarahnya saja atau minat sejarahnya saja, tapi juga relasi antar teman juga dapat nih sini, juga berkembang. Serta minat-minat baru terhadap sejarah juga berkembang nantinya untuk generasi penerus, sehingga sejarah Indonesia di masa lalu akan terus dikenang di masa yang akan datang. Ada juga nih fitur dubbing. Ya, fitur dubbing tuh semacam fitur pengisi suara gitu ya, pengisi suara pada suatu film atau animasi atau game, pengisi suara pada karakter gitu, karakter game atau film gitu, atau animasi. Sangat diperlukan di dalam game yang memiliki story. Jadi fitur dubbing itu sangat diperlukan dalam game yang memiliki story, apalagi banyak ngobrolnya gitu, banyak percakapan. Apalagi game yang memiliki unsur sejarah seperti ini, apalagi melibatkan banyak tokoh dalam suatu cerita yang mendalam dan perlu penjelasan yang lebih detail untuk memahaminya. Seperti pemahaman untuk sejarah, maka oleh karena itu fitur dubbing sangat diperlukan. Saya akan menjadi lebih memahami si alur cerita game tersebut atau sejarah tersebut. Fitur tersebut juga dapat meningkatkan tingkat keseruan dan feel di dalam game tersebut. Akan dapat lebih mendalami sejarah kerajaan Kandis. Jika game yang memiliki alur cerita mendalam tanpa adanya fitur dubbing, tentunya saja feel yang didapat salah kurang ya. Kayak saya karakter atau tokoh ceritanya diam-diam saja gitu kan. Kan feel-nya kurang dapat gitu. Apalagi lagi tarung tapi tokohnya diam-diam saja kan kurang seru juga gitu kan ya. Makanya fitur dubbing ini diperlukan. Ada juga fitur save game otomatis yang memungkinkan pemain untuk menyimpan data progres yang diperoleh pemain secara otomatis tanpa perlu disimpan secara manual. Pemain juga tidak perlu takut kehilangan progres karena semua progres telah disimpan pada suatu cloud dengan daya penyimpanan yang sangat besar. Ada fitur save game. Tentu saja ada juga fitur load game yang memungkinkan player untuk memainkan kembali save game di masa lalu. Selain itu juga ada fitur yang cukup berguna lainnya, khususnya untuk para pemain atau muda yang ingin lebih fokus lagi nih dalam pembelajaran sejarah di game tersebut. Maka dapat mengaktifkan metode edukasi atau education mode pada game tersebut, sehingga mungkin untuk pemain dapat lebih mengerti nih sebelum sejarah kerajaan Kandis yang sedang ia mainkan. Yang nantinya akan muncul penjelasan detail dari suatu bot yang turut menjelaskan seluk-beluk sejarah yang terjadi pada masa kerajaan Kandis. Maka pemain menjadi lebih memahami mengapa hal tersebut terjadi pada masa itu. Selain itu, pemain juga dapat mengungkapkan suatu pertanyaan apabila dirasa kurang memahami. Maka bot di dalam game tersebut akan otomatis menjawab pertanyaan-pertanyaan pemain, sehingga pemain dapat meriset dan mempelajari lebih lagi nih tentang sejarah yang sedang ia pelajari. Walaupun menjadi sedikit lebih membosankan lah ya, karena udah dibantu jelasin tanpa kita cari tahu sendiri, tanpa kita riset sendiri, tapi udah dijelasin sana. Jadi agak lebih membosankan, tapi tetap seru lah. Tapi fitur tersebut dirasa paling efektif khususnya untuk para pemuda yang ingin mengembangkan minat dan ilmu sejarahnya. Ini juga akan mempermudah guru atau pengajar atau dosen segala macam itu untuk mengajar sejarah di masa yang akan datang. Oke, next. Di sini ada perancangan role playing game virtual reality.
Proses pelancaran role-playing game virtual reality yang dilakukan meliputi beberapa fase yang perlu dilakukan dalam merancang sebuah game. Salah satu contohnya, gambaran untuk fase-fasenya itu ada pada contoh gambar berikut. Yang pertama sih ada konsep fase atau fase konsep. Pada fase ini akan dilakukan pembuatan konsep di mana data-data yang sudah dianalisis dan diolah dan disederhanakan menjadi pesan-pesan yang penting yang akan dibuat untuk direalisasikan versi 3 dimensinya. Dan next di sini ada fase kedua, 3D build fase. Fase pengembangan 3D. Fase pengembangan model 3D. Pada fase ini konsep-konsep yang sudah dibuat tadi akan direalisasikan pada bentuk 3 dimensi, mulai dari konsep gambarnya terlebih dahulu, nantinya seperti apa, low poly, memberikan tekstur, cara mudah di 3 dimensi, hingga membuat animasi pergerakan karakter atau suasana seperti awan, rumput, dan lain-lain. Fase ketiga sih ada virtual reality testing phase. Setelah 3D-nya siap, maka diuji dulu tuh. Diuji terlebih dahulu tuh penggunaan virtual reality-nya. Udah benar apa belum gitu. Apakah sudah relevan atau belum dengan permainannya pakai VR dulu. Dan gambar sini ada implementation phase. Fase implementasi setelah tes melalui virtual reality aman, maka masuk ke fase implementasi. Di fase ini sudah membuat background sound effect dan mengimpor beberapa aset yang diperlukan. Dan fase kelima, development phase. Prototype role-playing game virtual reality yang sudah baik maka akan disempurnakan dan dikembangkan kembali. Pengembangan dapat dilakukan pada ilustrasi atau cara bermain virtual reality itu sendiri. Penambahan elemen pendukung seperti kemasan online virtual reality akan diberikan pada tahap ini. Elemen pendukung yang tidak ada akan mengubah permainan yang sudah ada, namun akan menyempurnakan hasil akhir role-playing game virtual reality pada fase ini. Ada juga, lalu setelah semuanya disiapkan itu, kita melakukan pengujian. Pengujian akan dilakukan pada siswa SMP hingga SMA di sekolah magelang dengan tujuan untuk mengembangkan metode pembelajaran sejarah di sekolah-sekolah untuk mengembangkan ilmu dan minat anak muda terhadap sejarah, terutama atau yang kita bahas kerajaan Andis. Jika ada kekurangan ataupun ketidakefektifan virtual reality, maka akan dilakukan perancangan ulang. Dan berikut merupakan presentasi proposal penelitian dari saya. Dan cukup sekian, dan terima kasih. Selamat sore, selamat siang, atau selamat malam.